Tuhan, gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Shalom semua, kembali bersama kita di ibadah online Tengah Minggu di Rada Jakarta Utara. Gimana kabarnya? Pasti ya baik-baik saja dong. Kita akan mulai ibadah kita akan angkat satu lagu pujian yang judulnya Bersyukurlah. kasih
kita akan menerangkan pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, ibadah tiap minggu akan diadakan di YouTube di Radio Jakarta setiap jam 10 untuk ibadah umum dan jam 1 siang untuk ibadah youth. Yang kedua, diadakan juga ibadah tengah minggu di Radio Jakarta Utara seperti biasa setiap hari Kamis jam 7:30 malam di channel YouTube di Radio Jakarta Utara. Dan kita akan mengadakan giveaway. Yeay. Giveaway-nya akan diberikan, pertanyaannya akan diberikan pada akhir ibadah, dan hadiah giveaway berupa voucher OVO atau GoPay senilai Rp50.000. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diserahkan melalui OVO, GoPay, atau transfer bank yang ada di bawah ini, atau hubungi Kak Jume, dan kita akan berdoa persembahan. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan, kami telah ibadah Tuhan. Malam ini malam yang baik Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan. Berartilah persembahan kami Tuhan, sedikit maupun banyak Tuhan, Kau yang terus berarti kami berlimpah-limpah Tuhan. 10 kali, 70 kali, 100 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat Tuhan, kita berlimpahan Tuhan telah memberi persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang suruh kami terus Tuhan di tengah pandemi seperti ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau datang sama Tuhan, kita teduh di hadapan Tuhan. Yes. Biarlah hanya Tuhan yang mengerti hidup kita, hanya Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Tuhan yang pegang hidup kita, hanya Dia yang mengerti, hanya Dia yang peduli terhadap persoalan yang kita hadapi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kau selalu pegang janjinya, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman. Tetap semangat, amin. Ya, selamat malam. Apa kabarnya? Luar biasa ya, mudah-mudahan saudaraku tetap kuat walaupun kita tetap di dalam kondisi keadaan pandemi ini. Saya percaya bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka ada janji Tuhan, ada kemenangan, ada perlindungan, penyertaan Tuhan. Kalaupun kita mengalami, diizinkan Tuhan mengalami yang tidak enak, atau mungkin sakit dan sebagainya, tapi saya mau kasih tahu
bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Amin. Ada maksud Allah di balik semuanya itu. Malam hari ini saya mau kita belajar sesuatu untuk renungan kita malam hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah hidup adalah suatu pertandingan. Wow, luar biasa. Tapi sebelum itu saya mau ajak kita dulu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimanapun berada, kita mau berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur kembali untuk anugerah Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bahkan di tengah kondisi pandemi ini pun, kami tetap boleh bersyukur karena kami tahu bahwa nama kami sudah tercatat di surga. Dan juga Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menghadapi segala persoalan dan krisis ini. Bahkan Tuhan janjikan bahwa kami akan mengalami satu kemenangan dalam menghadapi krisis, bahkan kami akan menjadi berkat bagi di sekeliling kami, bagi kota, bahkan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Bicaralah Engkau, urapi hamba-Mu, urapi setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah tengah minggu GKKD Jakarta Utara ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, salam kembali. Ya, saya senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara, teman-teman, anak muda juga yang luar biasa ya. Walaupun kita sudah masuk new normal, tetap jaga kesehatan ya. Amin ya. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap juga jaga fisik ya, istirahat, tidur yang cukup, tidur malam, juga makan yang baik ya. Nah, seperti itu ya, tetap kuat ya. Baik, malam ini saya rindu untuk kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Korintus ya. Nah, judul daripada tema ini seperti yang tadi saya sudah bicarakan di awal, hidup adalah suatu pertandingan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa bagi kita semua. Paulus menggambarkan hidup kita sebagai orang percaya, ya, di dalam 2 Timotius 2 dikatakan bahwa kita orang percaya bisa sebagai prajurit, tentara, ya, yang siap berperang. Tentu berperang bukan secara fisik, tetapi melawan roh jahat ya, bukan daging, bukan berperang melawan daging. Ada juga Paulus menyatakan bahwa kita sebagai olahragawan ya dalam pertandingan. Ada juga Paulus mengatakan kita sebagai petani. Wow. Dan banyak lain ya yang Tuhan umpamakan hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih ya, hari ini kita bicara tentang pertandingan. Tentu definisi pertandingan adalah yaitu ada antara kedua pihak, antara yang dua ya, seseorang yang bertanding dengan lawan, atau dalam satu pertandingan dia mencapai satu target tertentu untuk mencapai juara. Kita ibaratkan pertandingan ini adalah satu olahraga ya, seorang olahragawan, seorang atlet, saudaraku. Nah, jadi saudara, Paulus menggambarkan bahwa di dalam kitab 1 Korintus 1 ya, ayat 9 24 sampai 27 dikatakan bahwa kita jadi seperti bertanding ya, seperti dalam satu pertandingan. Dalam satu pertandingan kita sebagai orang percaya tentu ada musuh ya. Nah, siapa musuh kita? Ya. Kalau misalnya pelari, musuhnya tentu yang lainnya ya, yang peserta yang lainnya, supaya kita berlomba, supaya kita bisa juara. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan, musuh kita adalah dunia, pengaruh dunia yang punya nilai yang tidak baik ya. Kemudian nilai-nilai agama yang bisa mengecohkan kita ya, seolah-olah itu kebenaran ya. Misalnya nggak apa-apa kita berbohong asal berbuat baik gitu kan. Atau kita dalam rumah tangga, nggak apa-apa kita
punya istri daripada satu, asal adil. Nah, itu satu pengaruh-pengaruh dunia yang membuat kita terkecoh, saudara. Nggak apa-apa kita cerai, asal baik-baik aja ya. Ya, seperti itu. Atau anak-anak muda, ya nggak apa-apa kita nggak belajar gitu ya. Ya, yang penting kita baik-baiknya dan sebagainya, ya banyak pengaruh-pengaruh dunia itu. Dan juga musuh kita yang lain adalah iblis. Tentu iblis adalah kuasa-kuasa kegelapan, ya, yang tanpa kita sadari atau kita sadari bisa masuk mempengaruhi sekali lagi ya, mempengaruhi pikiran kita seperti itu ya. Dan juga keinginan daging kita. Ini salah satu musuh kita juga ya. Sebagai manusia, selama kita hidup ada keinginan-keinginan daging, ada keinginan daging yang baik, ada keinginan daging yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan ya. Keinginan daging yang bertentangan itulah musuh-musuh kita dalam dalam pertandingan ini ya. Nah, saudaraku, bukan berarti kalau kita dalam pertandingan ini ya supaya untuk menerima keselamatan, bukan. Karena keselamatan itu adalah bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, tetapi oleh anugerah. Tetapi yang kita maksud dalam pertandingan untuk mencari kebenaran adalah untuk kita bisa sampai akhirnya tetap di dalam panggilan Tuhan. Ya. Karena di dalam ayat 2 Timotius 4 ya ayat 7 dikatakan, waktu ketika Paulus dia mau meninggal, mau mati, dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, artinya apa? Aku telah menyelesaikan tujuan hidupku. Itulah sebuah pertandingan, ya. Jadi bukan berarti pertandingan menang itu bukan untuk mencapai surga. Kita sudah dapat surga. Amin. Ya. Jangan kita salah. Tapi pertandingan ini adalah supaya kita tetap kuat dan tetap eksis dalam dunia ini sesuai dengan panggilan Tuhan. Walaupun ada masalah krisis, apalagi pandemi, tapi panggilan Tuhan tetap ya sampai masa tua ya. Jangan sampai nanti kita sudah tua atau bukan sudah tua lah ya. Suatu saat Tuhan manggil kita nggak bisa tua ya. Muda pun Tuhan bisa panggil gitu ya. Kita belum melakukan apa-apa bagi Tuhan gitu. Walaupun kita sudah percaya, tapi kita belum melakukan kita belum do something ya. Tidak melakukan sesuatu tugas yang memang Tuhan kehendaki. Atau mungkin pada saat itu kita lagi berleha-leha, kita lagi tanpa disadari kita sudah nyaman, kita sudah dalam keadaan tidak lagi berperang, tidak lagi bertanding. Tiba-tiba Tuhan panggil. Wow. Nanti Tuhan akan di dalam kitab Wahyu dikatakan Tuhan akan memberikan upah pada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya Tuhan akan membuat setiap apa yang kita lakukan di dunia itu adalah mahkota yang akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan, tingkatan mahkota yang kita dapat gitu ya. Memang setiap orang percaya dia pasti masuk surga, tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang Tuhan mau, kita ingin bukan hanya masuk surga, tetapi mahkota yang lebih tinggi lagi. Amin. Ya, kalau bisa kita sama-sama dengan Paulus ya, dengan orang-orang yang luar biasa ya, seperti misalnya seperti Abraham, kita sama-sama di tempat yang maha tinggi kita menyembah Tuhan ya. Artinya ada satu coupling surga yang indah, saudaraku ya. Nah, sekali lagi Paulus mengatakan supaya kita diibaratkan adalah seorang olahraga yang bertanding ya. Nah, sekali lagi bukan untuk bertanding kemenangan untuk mendapatkan surga, tapi kemenangan supaya menerima tujuan, supaya menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita ya. Saudaraku, beberapa orang saya lihat awal-awal dia begitu luar biasa dalam Tuhan, tetapi tekanan, masalah, persoalan-persoalan akhirnya dia mundur di dalam Tuhan. Akhirnya dia tidak lagi masuk dalam panggilan Tuhan, tidak melayani lagi. Bahkan semakin mundur, tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak terkoneksi dengan gereja, tidak terkoneksi dengan KT, dengan kelompok-kelompok tumbuh. Akhirnya semakin mundur, padahal dia sudah anak Tuhan. Ya. Yang ini yang membuat akhirnya dia lupa bahwa
dia sebenarnya dalam pertandingan. Akhirnya tanpa disadari dia sudah di obok-obok lah istilahnya ya. Obok-obok masih iblis begitu ya. Ingat, kita dalam pertandingan, saudara. Jadi harus aware ya. Aware itu harus kita menyadari bahwa di dunia ini kita bertanding, nggak ada kita kata selesai dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu ya. Kita dalam pertandingan. Supaya apa? Dalam pertandingan itu kita jadi pemenang, masuk menggenapi semua tujuan Allah bagi kita semua. Amin. Nah, ada juga saya lihat beberapa contoh, misalnya anak muda. Ada seorang anak muda begitu awalnya luar biasa sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetapi belakangan karena dia begitu sibuk dengan usahanya luar biasanya sehingga dia akhirnya lupa. Dia diberkati melimpah, akhirnya dia fokus kepada berkat. Dia lupa kepada panggilan Tuhan, akhirnya jauh daripada Tuhan. Atau ada seorang yang berkeluarga, mungkin awalnya susah tapi Tuhan memulihkan keluarganya. Tapi ketika dia dipulihkan keluarganya, dia tidak tetap di dalam pertandingan itu. Akhirnya dia melupakan Tuhan lagi. Dan melupakan. Akhirnya keluarganya sedikit-sedikit dia mulai direbut oleh iblis. Terjadilah keluarga itu mulai tidak lagi pada tujuan Allah. Dia masuk kepada hal yang lain. Misalnya keluarga itu karena dia diberkati, hidup di dalam cinta akan uang. Ini hati-hati ya. Ingat, kita dalam pertandingan. Ingat, amin. Kita dalam pertandingan ya. Nah, yang Tuhan mau kita, bagaimana kita bisa dalam pertandingan bisa menyelesaikan, bisa tetap menggenapi tujuan Allah. Saudaraku, setiap kita punya panggilan pribadi masing-masing ya. Punya juga panggilan secara umum ya. Secara umum kita sudah tahu, jadikanlah seluruh bangsa muridku ya. Panggilan masing-masing bisa saudara, misalnya saudara panggilan menjadi gembala, wow luar biasa, puji Tuhan. Panggilan menjadi pengusaha yang luar biasa, tetapi dalam Tuhan. Panggilan menjadi seorang seniman, tetapi seniman yang menjadi berkat ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Wow luar biasa. Banyak panggilan. Jadi Tuhan punya panggilan kita masing-masing. Amin. Ya. Nah, bagaimana kita supaya bisa menyelesaikan sesuai dengan panggilan? Nah, kita melihat dalam firman 1 Korintus 9 ya. Kita lihat ayat 24. Saya membacakan 1 Korintus 9 ayat 24. Paulus bilang gini. Tidak tahukah kamu bahwa pada gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Nah, ini diumpamakan seorang atlet pelari ya. Tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Wow, luar biasa. Apa artinya ayat ini? Tuhan mengingatkan, Paulus mengingatkan ya, bahwa kita sebagai atlet pelari ya, supaya kita berdalih sedemikian rupa ya, artinya apa? Bahwa kita harus terus berlari, fokus di dalam pertandingan itu ya, fokus di dalam pertandingan itu. Artinya saudara, dalam kehidupan ini kita memang ada permasalahan, tetapi jangan lupa kita dalam pertandingan, kita harus fokus kepada pertandingan itu ya, fokus kepada penggengan itu, berlari sedemikian rupa. Memang ada yang kalau Paulus pada saat itu dia berlari itu wah luar biasa. Kita nggak bisa dibandingkanlah dengan Paulus itu ya, dilempar, difitnah, dipenjara, dilemparin batu segala macam. Ya, kita belum sampai sebegitu ya. Tetapi kondisi keadaan ini kita harusnya sudah menyadari juga bahwa kita sudah masuk dalam hal itu, tetapi juga kita harus menyadari bahwa kita tetap harus berlari pada tujuan Allah. Amin. Anak-anak muda, berlari pada tujuan Allah, terus berlari ya. Boleh memang ada persoalan, mungkin kita berdarah-darah atas persoalan itu, tapi jangan tinggalkan pertandingan itu. Amin. Jangan tinggalkan tujuan Allah itu. Amin. Ya, itu pertama ya. Jadi fokus dalam pertandingan, tetap kita menyadari bahwa kita ada pertandingan ya. Yang kedua, dalam ayat 25 dikatakan tiap-tiap orang
turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Artinya dikatakan sini ada notnya dikatakan di sini bahwa tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan dan menguasai diri. Yang kedua adalah penguasaan diri, saudara. Ya, penguasaan diri, tetap penguasaan diri, tetap kita ada penguasaan diri. Ya, karena kalau kita tidak ada penguasaan diri, kita mudah emosi, kita mudah stres, kita mudah kecewa, kita mudah putus asa. Ya, bahkan kita bisa mudah meninggalkan Tuhan. Penguasaan artinya apa, saudaraku? Penguasaan artinya kita dipimpin oleh Roh, tetap kita dipimpin oleh Roh, jangan dipimpin oleh emosional, kita dipimpin oleh kedagingan yang begitu kuat, tetap kita dipimpin minta gini, Tuhan saya tidak kuat, ada persoalan keuangan, ada persoalan orang tuaku, ada persoalan, tapi kuatkan saya, pimpin saya Roh Kudus, supaya saya tidak jauh dari panggilan Tuhan. Berikan saya penguasaan diri, supaya tetap saya mempunyai satu sikap yang benar, bukan berdasarkan apa yang dari luar, tetapi berdasarkan dari pimpinan Roh-Mu. Itulah penguasaan diri, tetap di dalam Roh Allah. Amin. Yang kedua, yang ketiga adalah ayat 25, dengan tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri. Oh sorry, itu yang kedua. Sorry ya. Dan ini yang ketiga, katakan. Oh sorry, ini tadi yang kedua ya, ketiga yang itu ya. Tiap-tiap orang. Oh sorry maaf. Berarti 26 ya, saya salah ini. Tiap orang pertandingan dalam yang satu saja mendapatkannya kaitan. Ya benar. Jadi penguasaan diri ya. Jadi ada penguasaan diri, dan yang seterusnya yang ketiga dikatakan sebentar ya, bahwa di dalam ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, ya. Tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Yang ketiga, bahwa dalam satu pertandingan kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, ya. Jadi tidak sembarangan kita dalam pertandingan. Ada role-nya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, ya. Ada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada role, ada bagaimana cara menghadapi ini, bagaimana cara hidup dalam pelayanan, bagaimana cara hidup dalam menghadapi persoalan, bagaimana cara hidup. Tuhan kasih, ya. Tuhan kasih supaya kita tidak sembarangan menghadapi persoalan-persoalan ini, ya. Dan yang seterusnya, bahwa apa yang kita lakukan itu ada satu tujuan, ya, yang tidak sembarangan dan ada tujuan, ada satu tujuan, ya. Kita mempunyai satu pertandingan ini punya satu tujuan, ya. Saudara, kita tahu bahwa tujuan kita hidup ini adalah menjadi berkat, menjadi saksi, membawa banyak orang datang kepada Kristus Yesus. Amin. Tujuan hidup kita ini pertama menjadi berkat dan menjadi saksi. Hidup kita ini menjadi seperti orang melihat kita, ya, supaya orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Wow, ngeri juga ya. Kayak seperti, waduh, saya nggak kuat deh, saya masih banyak yang perlu diproses, saya masih begini. Saya mau kasih tahu, nggak masalah itu. Yang penting kau menyadari, ya, bahwa hidupmu itu menjadi saksi. Nah, itu satu proses, itu satu yang kita harus terima. Nanti Tuhan tambahkan lagi, Tuhan beri kekuatan lagi. Mungkin kau pada saat itu kalah, atau mungkin mengalami saya gagal nih. Tapi jangan putus asa, ya. Amin, ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita bukan melakukan sebagai berlari tanpa tujuan, dan bukan petinju yang sembarangan memukul. Kita punya kita punya cara yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin.
Nah, itu yang ketiga. Dan keempat adalah bagaimana ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain jangan aku sendiri tolak. Jadi dalam pertandingan ini kita harus berlatih juga, saudara. Harus ada latihan-latihan, ya. Saudara, kalau saudara seorang atlet, seorang petinju apapun, ya, seorang atlet, saudara kalau nggak latihan di luar pertandingan itu, saudara akan kalah, ya. Saudara akan kalah, harus latihan. Kalau saya lihat begitu, ya, banyak orang yang petinju, taruhlah dia seorang yang luar biasa. Oh hebat, kita melihat, oh hebat dia, bisa juara dunia, ya. Tapi saudara tahu nggak, di luar dari pertandingan itu dia bisa satu hari latihan 10 jam, 12 jam, latihan lari, latihan dengan pelatihnya, tekniknya, kecepatannya, dan sebagainya. Ya, ada satu latihan, saudara, ya, untuk kita menghadapi pertandingan itu, ataupun kebersama-sama latihan dan dalam pertandingan, saudara. Nah, latihan dalam supaya kita kuat menghadapi, atau bahkan kita dalam pertandingan itu kita tetap eksis, yaitu apa yang kita harus latih. Nah, ketika kita pertandingan menghadapi persoalan, permasalahan, pergumulan dan sebagainya, ada latihan kita menghadapi itu, ya. Itu sebabnya kita perlu berlatih. Nah, pertama latihan itu adalah iman. Ayo kita berlatih iman. Kalau engkau nggak punya uang, ayo kita katakan, aku pasti. Nah, jangan mundur dulu, jangan terlalu, aduh saya. Nah, itu saudaraku, itu salah satu latihan iman. Ketika engkau ada masalah, krisis, pandemi, itu satu latihan iman. Apakah engkau terus berpegang pada janji Tuhan? Amin. Itu latihan, ya. Jadi ini latihan untuk pada saat nanti dikasih lebih lagi, kau akan menang, kau akan naik. Itulah latihan iman. Nah, juga ada latihan juga dalam pelayanan, saudara. Itu juga satu latihan. Kau dibentuk dalam pelayanan. Kau melayan orang-orang. Mungkin kalau enak nih melayan, enggak enak, saudara. Melayani orang-orang enggak enak. Ya, kita udah capek-capek datang, kita udah melayan, dicuekin. Kita udah capek-capek, kita udah WA ini gimana-mana, enggak dibalas. Kita udah kunjungin, dia bilang oke deh, saya mau datang ke KT, ke base camp, ke KFC. Besoknya nggak datang. Tapi itulah pelayan, itu satu latihan. Latihan kesabaran, latihan kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kemudian ada lagi, ada latihan sendiri. Itu kan latihan keluar, ya. Tapi ada latihan sendiri. Kalau petinju itu selain ada pelatihnya, ya, tapi dia ada latihan sendiri, yaitu misalnya di push up, dia main skipping, latihan sendiri, ya. Nah, kita latihan sendiri apa? Adalah latihan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita latihkan bagaimana mendengar suara Tuhan. Kita berlatih bagaimana terus hubungan kita semakin tajam dengan itu. Itulah perlunya saat teduh, ya. Jangan lupa saat teduh. Amin. Adik-adik, saudara-saudara, teman-teman, saat teduh itu satu latihan yang Tuhan mau berikan. Mendengar suara Tuhan. Tuhan ingin mengajari saudara. Tuhan ingin membimbing saudara. Itu saat teduh mendengar suara Tuhan. Itu satu latihan pribadi kita pada Tuhan, ya. Nah, apalagi latihan itu. Nah, apalagi untuk satu pertandingan kita harus berlatih. Nah, itu harus kita ada juga di dalam kelompok tumbuh. Ada dalam ibadah minggu, ada dalam satu pemuridan, ya. Itu adalah suatu latihan kita untuk menggembleng roh kita, menggembleng karakter kita, ya. Karakter yang malas, karakter yang suka-sukanya hidup, karakter yang tidak mau diarahkan, yang tinggi hati, itu bisa dibantu dengan adanya KT, dengan adanya pembimbing rohani, ada satu gereja. Maka jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan kelompok tumbuhmu. Karena itu juga mengingatkan engkau, mengajari, mendoakan engkau, juga membuat engkau karakter engkau semakin rendah hati. Amin. Itu satu latihan, ya. Jangan tinggalkan KT atau ibadah minggu atau PA, ya. Jangan tinggalkan terkoneksi dengan gereja. Harus terkoneksi dengan gereja, ya. Saudaraku,
Gak bisa kita sendiri berlatih atau ya berlatih. Kita butuh orang lain. Kita butuh pelatih. Kita butuh ada orang-orang yang yang mengkritik kita, latihan kita. Benar? Jadi melalui inilah proses, melalui teman-teman kelompok kita, KT, ibadah, melalui pemuridan, itu satu bentuk supaya kita semakin siap menghadapi pertandingan yang di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi kita perlu berhati, kita perlu ya. Kita jangan bilang begini, ya udah Tuhan menolong kita sudah, tapi kita nggak berani, kita nggak bertindak dengan iman, kita tidak berani untuk bayar harga, untuk berkorban melayani. Udahlah pokoknya Tuhan menolong saya sudah. Kita nggak ada kerinduan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, cepat atau lambat hancur kamu, ya, hancur. Ya, dalam pertandingan nanti kamu urutan ke belakang, bahkan syukur-syukur bisa sampai finish. Saya kira nggak sampai finish, jangan-jangan baru 1 meter udah kejang-kejang kakinya, udah kakinya udah nggak kuat lagi karena nggak ada latihannya, karena sudah meninggalkan latihan-latihan yang Tuhan sudah izinkan, Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Ya, kita perlu latihan. Nah, demikian juga saudara, saya umpamakan sebagai otot kita. Kalau kita punya otot, kita nggak latihan, kita nggak bergerak ya saudara, kita nggak jalan, kita nggak lari, kita nggak beraktivitas, diam di rumah cuman makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, nggak melakukan apa-apa, nggak bergerak. Saya mau kasih tahu, sebulan ototmu akan menciut, saudara. Sebulan menciut, habis tinggal kelihatan hanyalah air saja. Nggak ada lagi otot, air. Memang mungkin gemuk, tetapi ototnya nggak berkembang. Ya, demikian juga kita. Kalau kita hanya diam aja dalam masa-masa sulit ini, otot rohani kita akan menciut, saudara. Kita butuh latihan. Ini satu latihan supaya kita masuk, supaya kita jadi pemenang. Amin. Pemenang itu adalah pemenang kita masuk di dalam panggilan Allah, dan pemenang itu kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Itulah pemenang. Sampai akhirnya Paulus mengatakan ketika dia meninggal, dia bilang, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan benar. Ya, sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari saudaraku, tetap kuat ya. Jangan tinggalkan pertandingan ini. Ini satu pertandingan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita masuk dalam pertandingan, Allah menyertai kita. Allah memberkati hidup kita. Semua kebutuhan kita Tuhan sediakan. Seorang atlet ketika dia sungguh-sungguh dalam berlatih, sungguh-sungguh dalam pertandingan, maka negara itu akan memperhatikan kebutuhan hidup atlet. Bahkan rumahnya akan negara itu siapkan. Bahkan semua kebutuhan minumnya, pakaiannya, segala macam. Demikian juga kita. Ketika kita dalam sungguh-sungguh fokus dalam pertandingan, maka Allah yang menjadi penguasa kita, yang menguasai kita, dia tidak akan membuat kita susah, kita miskin, kita kekurangan atau dan sebagainya. Tuhan akan memberikan kita semua yang kita butuhkan. Bahkan dikatakan lebih daripada apa yang kau pikirkan. Amin. Tetap kuat dalam pertandingan. Amin. Yes, luar biasa. Semangat teman-teman, semangat saudara-saudara, semangat yang dalam rumah tangga ya. Jangan kendor. Jangan mundur dalam pelayanan, dalam pertandingan. Ingat, setiap ketika kita mundur, iblis sudah siap menerkam. Makanya kita harus menang. Kita harus dalam panggilan Tuhan. Kita harus bertanding. Ingat, harus latihan terus. Latihan tidak akan berhenti. Terus latihan. Supaya kita masuk dalam pertandingan dan kita menjadi pemenang dalam pertandingan. Amin. Yes, haleluya. Baik, kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin mengalami kesusahan, pergumulan dalam rumah tanggamu, mungkin pergumulan dalam keuanganmu, mungkin pergumulan dalam sekolah. Saya lihat belakang ini saudara, karena kondisi di kota Jakarta
ada regulasi peraturan-peraturan yang harus lebih tua yang masuk sehingga yang muda tidak bisa masuk ke negeri. Tapi saya mau kasih tahu apapun, dimanapun sekolahmu, Tuhan akan memberi kesuksesan, gak usah takut ya. Dan demikian juga bagi adik-adik yang mungkin kamu masih bingung dalam keluargamu, belum banyak bertobat, saya mau kasih tahu, tetap stay, tetap kuat dalam Tuhan. Dan saya mau berdoa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, mengajarkan kami terus di dalam pertandingan Tuhan. Dan kami tahu dalam pertandingan butuh latihan-latihan yang terus-menerus continue. Dan dalam pertandingan harus ada pelatih, harus ada orang-orang yang mengkoreksi, harus ada orang-orang yang menopang. Tuhan, kami dalam pertandingan ini, Tuhan, kami membutuhkan selain Engkau satu-satunya Allah, tetapi kami butuhkan gereja-Mu. Kami butuhkan juga teman-teman saudara-saudara seiman, teman-teman KT, teman-teman pelayanan, teman-teman pimpinan gereja-Mu, Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk yang sakit. Bagi yang sakit penyakit, kami katakan di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh apapun penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang persoalan rumah tangga suami istri, kami katakan Tuhan menopang kau. Datanglah kepada Tuhan yang letih lesu. Engkau akan menerima kelegaan di dalam rumah tanggamu. Bagi saudara-saudara yang dalam sekolah, yang dalam kuliah, yang masih pekerjaan, yang ada pergumulan, saya mau kasih tahu, Tuhan memberkati, kekuatan Tuhan. Juga Tuhan akan memberikan hikmat, kemampuan yang dahsyat, yang luar biasa. Diberkatilah engkau. Diberkatilah juga sekolahmu, keluargamu, dan semuanya. Di dalam nama Yesus. Saudara, saya mau juga berdoa, mungkin bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya berdoa supaya kau mengundang Yesus. Karena bukan agama yang menyelamatkan, tapi Yesus. Engkau mungkin orang Kristen, tetapi engkau belum menerima, engkau belum mengalami satu perubahan di hidupmu. Engkau masih hidup lama. Engkau mungkin sering ke gereja juga, tetapi kok seperti ini hidupku, enggak ada perubahan. Saya mau kasih tahu, bukan agama yang membuat engkau berubah, bukan agama yang membuat engkau selamat, tapi Yesus. Engkau harus masukkan Yesus dalam hatimu. Mari datang pada Tuhan. Kalau engkau mau, datanglah pada Tuhan. Saya mau berdoa, katakan, Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku. Saat ini saya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau berikan, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Tuhan terus menyertai kami, gereja-Mu, dan juga di tengah bangsa ini, supaya bangsa ini semakin luar biasa, takut akan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, lawatan Tuhan terjadi, revival. Demikian juga anak-anak Tuhan dimanapun berada, mereka juga mengalami terobosan di dalam segala hal, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam keuangan, di dalam pergumulan pribadi, di dalam keluarganya. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Selamat malam, sampai ketemu lagi di ibadah tengah malam di GKKD Jakarta Utara. God bless you. Yes.